Good morning, student. How are you today? Hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Jadi, simple present tense ini adalah salah satu tenses ataupun intinya itulah salah satu tenses yang dipakai gitu ya dalam kita berkata-kata atau berucap atau membuat kalimat sehari-hari. Nah, biasanya disebutnya present sih. Nah, jadi present itu digunakan untuk apa saja sih, gitu kan? Yang pertama adalah regular activities. Jadi, activities atau aktivitas yang biasanya kita lakukan secara terus-menerus. Kan regular itu biasanya. Yang kedua adalah habits. Nah, jadi kalau kita mengekspresikan habits atau kebiasaan kita juga menggunakan simple present. Nah, kemudian langsung saja kita ke kalimat, ke pola dan contoh kalimat. Nah, walaupun sebetulnya simple present ini sering kita gunakan, nah tapi kita hanya tidak tahu, oh ini simple present loh. Nah, jadi sebetulnya sering saja. Langsung saja kita ke pola. Yang pertama adalah untuk positive statement, untuk kalimat positif. Nah, untuk kalimat positif, polanya adalah subjek plus verb 1 plus tambahan s atau is plus objek atau complement. Contohnya, oh ya, pasti ada penjelasan ternyata. Nah, tambahan es atau s, nah ini atau s ya sebetulnya. Nah, tambahan es atau s pada verb hanya pada subjek pronoun he, she, dan it. Nah, jadi tambahan es atau s pada verb atau kata kerja. Nah, jadi nanti di ujungnya itu, di ujung kata kerja itu ada tambahan s atau es gitu ya. Tapi itu hanya untuk subjek pronoun he, she, sama it gitu ya. Nah, atau semisal semakna dengan he, she, atau it. Contohnya uncle ya. Kemudian father, ayah, kemudian boys, men, dan lain-lain. Untuk she mungkin aun, mother, kemudian Dexter, anak perempuan, dan lain-lain. Untuk it bisa mungkin binatang, cat, tumbuhan, tree, mobil, car, dan lain-lain ya. Nah, sedangkan untuk yang subjek I, you, we, they, atau semisal makna dengan itu, maka tidak perlu ya. Di sini ini maksudnya adalah X ini adalah tidak perlu ditambahkan S ataupun S. S ataupun S. Sebentar. Ini kelebihan ya. Hapus dulu. Nah, contohnya. Lina usually goes. Nah, asal mulanya adalah go to campus by motorcycle. Nah, Lina ini adalah nama perempuan, maka kata gantinya adalah, atau subjek pronounnya adalah she. Makanya go-nya ditambahkan es. Contoh lainnya adalah Ahmad. Nah, Ahmad ini nama laki-laki, kata gantinya adalah he. Eats. Nah, semulanya adalah eat saja, a bowl of oatmeal. Nah, selanjutnya I attend. Nah, tidak ada tambahan s. Jadi kalau I attends, salah. English class 3 times a week. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita ke negative statement. Nah, negative statement juga ada pola. S plus done, please, sorry, S plus done atau doesn't plus verb 1 plus object atau complement. Contohnya, kata bantu down, nah sama seperti tadi ya, kata bantu down itu hanya pada subjek pronoun I, you, they, atau semisal semakna dengan itu. Kata untuk he, she, it, dia memakai kata bantu doesn't. Dan
Verb-nya gitu ya, tidak perlu lagi tambahan s atau es di ujung kata kerja. Karena sudah ada doesn't gitu. Selanjutnya, contohnya adalah Lina usually doesn't go. Nah, perhatikan ini, Lina, dia memakai doesn't. Karena Lina perempuan dan satu saja. Nah, dan kata kerjanya pun go saja, bukan doesn't goes. Nggak boleh lagi, karena sudah ada di sini S-nya. Doesn't go to campus by motorcycle. Contoh yang lain adalah Ahmad doesn't eat a bowl of oatmeal. Nah, untuk Ayude, I don't attend. Nah, jadi emang kalau ini kan memang nggak ada tambahan ya. Jadi mudah saja, tinggal ditambahkan don't saja di depan. English class 3 times a week. Nah, jadi tambahan do, does, dan do, don't, dan doesn't itu setelah subjek. Baik, selanjutnya adalah yes, no question. Nah, yes, no question itu adalah berarti jawabannya hanya yes atau no. Nah, untuk membuatnya, maka kita sama menggunakan kata bantu do dan does tadi. Tapi dibalik, do dan does-nya tadi kan setelah subjek. Nah, ini di depan dan tidak ada not-nya. Jadi, do dan does, subjek, plus verb 1 plus objek atau komplement. Nah, kata bantu do itu hanya untuk subjek pronoun I, you, we, they. Dan letaknya adalah di depan. He, she, it, does. Ya, perhatikan lagi. Dan tidak perlu juga tambahan s dan es pada verb 1. Jadi verbnya kembali ke awal, kembali ke basic gitu ya. Basic, what is it in Indonesia? Kembali ke kata dasar gitu ya. Karena sudah ada kata bantu do dan does ini. Selanjutnya, contoh. Nah, contohnya misalnya adalah does Lina. Nah, semula kan Lina doesn't, jadi dibalik. Does-nya di sini. Does Lina, not-nya tidak ada. Usually go, dan go-nya tetap tidak boleh ditambah lagi. Misalnya gas. Does Lina gas? Tidak boleh. To campus by motorcycle. Apakah Lina biasanya pergi ke kampus dengan motor? Bisa jawabannya yes. Jawabannya antara dua ya. Yes, she doesn't. Atau no, she does. Yes, she does. Atau no, she doesn't. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya adalah does Ahmad eat a bowl of oatmeal? Nah kan, perhatikan. Does-nya di depan. Ahmad eat. Eat saja. Bukan eats. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya adalah do I. Nah, ya kan? Perhatikan do-nya di depan. I baru attend. English class 3 times a week. Walaupun sebetulnya aneh ya nanya diri sendiri. Apakah aku menghadiri kelas bahasa Inggris 3 kali seminggu? Kayaknya lupa ingatan. Tapi ini kan mengubah dari contoh. Nah, seharusnya sih do you gitu ya. Karena kalau nanya sama diri sendiri berarti hilang ingatan. Itu mungkin penjelasan hari ini, pagi ini tentang simple present tense. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun ya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video pembelajaran dari saya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.